Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Alright, pagi hari ini kita akan sharing ya mengenai temanya building to win relationship, membangun hubungan dua arah. Alright, dengar baik-baik ya. Semua orang sudah tahu tapi saya akan berikan pelan-pelan supaya kita sama-sama menjadi solusi, menjadi jawabannya. Suatu saat saya mendapatkan impresi yang cukup mengagetkan dari seorang hamba Tuhan. Ya, teman saya ya. Dia mengatakan begini, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, itu dimulai dari kasih. Ya enggak, itu setuju. Kita semua setuju kan? Jika kita mengasihi seseorang, kita akan berbicara dengannya. Namun jika kita tidak suka atau bermusuhan dengan seseorang, kita cenderung apa? Menjauh dan tidak mau berbicara dengannya. Ini juga berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu loh mengasihi kita, karena itulah kita ingin menunjukkan kasih yang sama kepada Tuhan. Demikian disampaikan dalam kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Kita setuju kan dengan ayat ini ya? Pentingnya mengerti kasih Tuhan dan membangun kedekatan dengan Tuhan ya, yang mirip dengan hubungan kita dengan seseorang sahabat ya. Saat kita bersukacita, kita pasti ingin berbagi dengan sahabat kita. Jadi dalam hal ini relasi itu bukan hanya bicara dari satu pihak, tapi melibatkan kedua belah pihak ya. Dalam relasi dengan Tuhan kita perlu memberi dan menerima. Nah, inilah pentingnya ya. Perhatikan baik-baik ya. Pagi hari ini kita akan belajar empat langkah penting untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Satu, hubungan dengan Tuhan harus didasarkan pada pengalaman pribadi kita masing-masing ya. Ketika kita merasa dicintai oleh Tuhan, hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Kasih tersebut mendorong kita untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan ya. Ini melibatkan transaksi ya, di mana semangat baru menggantikan ketidakaktifan kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Oke, dua, apa itu? Jadwalkan waktu pribadi dengan Tuhan. Apa itu ya? Nah, saat kita dengan sengaja mengatur waktu untuk Tuhan, ya kita berdisiplin dalam membentuk diri kita. Ini penting. Nomor tiga, berikan Tuhan kesempatan untuk berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan itu menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada kita sehingga kita dapat mendengar kehendak-Nya. Ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, Mazmur 46 ayat 10a ya. Karena kebanyakan apa? Kita saja yang nyerocos kepada Tuhan, tapi tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. 4, jaga relasi kita dengan Tuhan dengan memprioritaskannya di atas segalanya. Saat Tuhan menjadi penting dalam hidup kita, kita mencarinya bahkan segera setelah bangun tidur. Jadi tanya pribadi masing-masing, setelah kita bangun tidur ngapain? Apa yang dilakukan? HP dulu atau bersyukur lebih dulu atau apa? Mari mulai membangun keintiman dengan Tuhan selama hari ini ya, mulai hari ini ya. Kita lihat bagaimana Tuhan membentuk kebiasaan dan karakter kita. Hari ini mari mulai langkah-langkah di atas tadi ya, 4 langkah tadi ya, dan biarkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Inilah kita terus building two way relationship ya, membangun hubungan dua arah. Wow, tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning,
padi sudah menguning benar-benar, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Alright, keep on fire, keep on moving. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.